Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Gimana keadaannya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, untuk yang memimpin doa, tunjuk siswa yang pertama kali hadir di Gimit kita yaitu Pera. Pera Indriani, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Belum belajar, berarti mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pera ya. Baik, kameranya bisa dinyalakan semua ya. Boleh wajahnya dilihat, jangan setengah-setengah ya, kameranya di-full-kan ya. Sekarang Ibu akan ngecek kehadiran dulu ya. Boleh yang dipanggil raise hand atau menjawab. Anis Nur belum hadir. Kemudian Intan Melani. Tidak ada ya. Intan Sirisara. Hadir, Bu. Terima kasih Intan. Izna Sasi. Hadir. Ya, terima kasih Izna. Nadila Padila. Nadila, ada ya Nadila? Nadila hadir. Nadila, ada? Dibuka mic-nya, suaranya. Ya, terima kasih Nadila. Nurul Aulia. Ya, terima kasih. Siti Mulyani. Belum masuk ya. Tika Karina. Ya, terima kasih. Tika Sari. Hadir, Bu. Tika, kameranya udah dinyalakan belum? Ya, terima kasih Tika. Kemudian Pera Indriani. Pera, hadir ya, tadi yang memimpin doa Pera. Pera wajahnya hadir. Ya, bisa diperlihatkan Pera wajahnya. Ya. Pera. Oke. Zam-Zam Matul. Hadir, Bu. Ya, terima kasih Zam-Zam. Zaskia. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya kalian masih mengikuti pembelajaran Ibu, berusaha meskipun cuaca sedang hujan dan sinyal agak terhambat. Tapi Ibu sangat berharap kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan bersemangat. Ya. Alhamdulillah, terima kasih bagi yang sudah hadir. Nah, meskipun kita masih belajarnya masih daring ya, tapi Ibu harap kalian tetap bersemangat dalam mengikuti semua pelajaran. Oke. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, nah Ibu akan ulas dulu ya. Kalian harus tetap berdisiplin juga mengikuti pembelajaran. Kenapa kalian harus berdisiplin? Karena kita sebagai siswa SMK ya, tentunya nanti kalian pada kelas 11 itu akan dihadapkan dengan yang namanya PKL atau praktek kerja lapangan. Jadi ketika praktek lapangan itu tentunya di industri itu peraturannya berbeda dengan di sekolah. Kalau misalnya kalian sudah disiplin, menerapkan disiplin sejak sekarang, meskipun kita belajarnya masih daring, mudah-mudahan ketika nanti kalian PKL itu sudah terbiasa dengan disiplin kalian, meskipun peraturan di industri itu berbeda.
Seperti itu ya. Kemudian juga Ibu mengingatkan karena kita sekarang ini berada di zaman teknologi informasi yang sangat begitu pesat. Jadi Ibu harapkan kalian jangan sampai ketinggalan zaman. Karena ketika nanti kalian lulus di jenjang SMK, tentunya kalian akan melamar pekerjaan ya? Atau akan kuliah? Kuliah mungkin. Kuliah, Kuliah. alhamdulillah. Oke, ada yang kuliah ataupun ada yang bekerja ya. Jadi nanti ketika sudah lulus itu tidak tertinggal baik itu penggunaan Office, Word, Excel ataupun PowerPoint ya seperti itu. Karena yang diutamakan sekarang ketika melamar pekerjaan pun yang ditanya yang pertama itu penguasaan IT-nya. Seperti itu. Bisa ya? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin membahas apa? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas apa? Minggu kemarin kita belajar fungsi PowerPoint. Oh, boleh, Pera. Pera wajahnya nggak terlihat, Pera. Oke. Pera, posisikan kameranya ke wajahnya dengan benar, Pera. Oke, terima kasih ya. Barusan kata Pera, katanya minggu kemarin kita belajar fungsi dari PowerPoint. Ya, bagus. Terima kasih, Pera. Ya, ada lagi yang lain? Minggu kemarin belajar menggunakan transisi dan animasi pada PowerPoint. Oh, bagus, Daskia. Terima kasih. Betul sekali ya. Minggu kemarin kita praktek menggunakan transisi dan animasi pada Microsoft PowerPoint. Oke. Sekarang Ibu mau nanya, kalau transisi dan animasi itu apa fungsinya? Transisi untuk beralih. Ya, siapa boleh? Mau Izna, mau Nurul? Izna, Bu. Boleh, Izna. Transisi untuk peralihan. Untuk peralihan? Oh, slide. Betul. Betul ya? Betul? Transisi untuk peralihan slide. Kalau animasinya? Untuk perpindahan tulisan. Perpindahan. Iya, betul. Terima kasih Nurul ya. Untuk untuk memperindah tulisan. Iya. Betul sekali ya. Terima kasih. Alhamdulillah hebat-hebat masih mengingat pembelajaran kita pada minggu lalu. Baik, sekarang Ibu akan share layar PowerPoint ya, ditunggu. Oke, baik. Sudah muncul ya? Nah, pembelajaran kita hari ini ya, tentang menggunakan hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Oke, baik, ini kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini masih tentang menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide dan membuat slide untuk presentasi. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menelaah tujuan presentasi melalui diskusi dengan benar dan penuh percaya diri. Kemudian, mampu memodifikasi slide dengan fitur hyperlink sesuai contoh dengan benar, penuh percaya diri, dan tanggung jawab. Untuk penilaian, yang pertama ada penilaian diskusi, yang kedua ada penilaian pengetahuan, dan yang ketiga ada penilaian praktik. Kemudian untuk penugasan, yang pertama tentunya seperti biasa yaitu ada penugasan diskusi, kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan melalui soal latihan pada LKPD, dan yang ketiga soal praktik pada LKPD. Untuk pembagian kelompok diskusinya masih sama ya dengan minggu kemarin, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama
terdiri dari Zaskia, Anis, Intan, Siti, dan Nurul Aulia. Kemudian kelompok yang kedua terdiri dari Zamzamatul, Izna Sasi, Nadila Fadilah, dan Tika Sari. Kemudian kelompok yang ketiga ada Tika Karina, Tera Indriani, Siti Mulyani, dan Intan Melani. Nah, ini pokok pembahasan kita hari ini, yaitu ada tujuan dari presentasi, kemudian ada penggunaan hyperlink. Untuk materi, sudah Ibu share di GCR kemarin ya. Dan untuk penugasan juga tadi sudah Ibu share melalui GCR, jadi nanti kalian tinggal menguploadnya ke GCR. Oke. Baik, kita bahas ke materi pertama kita, yaitu tentang tujuan dari presentasi. Nah, apa sih tujuan dari presentasi itu? Apa ya kira-kira tujuan dari presentasi itu? Kalau kemarin kita membahas fungsi dari presentasinya, kalau sekarang kita akan bahas tujuan dari presentasi itu sendiri. Kira-kira apa ya? Untuk apa tujuan presentasi? Oke, baik. Nah, akan Ibu share dua buah gambar ya. Nah, ini gambar yang pertama yang terdiri dari presenter, itu orang yang memberi materi, kemudian juga audiens, ada audiensnya ya. Nah, ini terlihat pada antusias. Kemudian ini ada juga gambar yang kedua, sama. Ada presenter dan ada audiens. Nah, itu gambar yang pertama. Nah, sekarang kalau melihat dari dua gambar tersebut, ya, kira-kira apa sih yang gambar itu perbedaannya? Perbedaannya apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Jam-jam, Bu. Boleh jam-jam? Gambar 1, presentasi dengan menggunakan papan tulis. Gambar 2, presentasi menggunakan media. Oke, bagus. Terima kasih jam-jam ya. Oke, gambar yang ke-1 menggunakan papan tulis presentasinya. Kemudian gambar yang kedua menggunakan media. Good. Ada lagi yang lain selain jam-jam? Boleh? Apa beda dari gambar tersebut selain jam-jam? Boleh yang lain? Nadila, Boleh, Nadila. dari gambar 1 dan 2 presentasinya menarik. Menarik. Kenapa disebut menarik kira-kira, Nadila? Kenapa? Barusan kata Nadila katanya presentasinya menarik. Dilihat dari apanya? Penampilan. Boleh, betul Nurul, dari penampilan mungkin ya, penampilan presenternya menarik. Betul sekali. Kemudian dari sisi audiensnya juga mereka antusias ya, memperhatikan. Nah, betul. Ada lagi? Yang lain? Yang mau menyampaikan? Oke. Cukup? Oke. Baik, nggak ada lagi. Kalau tidak ada, Bu akan lanjutkan. Nah, dari dua gambar tampilan yang barusan kalian lihat, kira-kira tujuan presentasi itu apa ya? Memberikan informasi. Oke, betul sekali Nurul ya. Memberikan informasi tentunya dari pemateri atau presenter kepada audiens. Betul sekali ya. Ternyata ada lagi yang lain? Ada, Bu. Boleh, siapa? Zaskia. Zaskia, boleh Zaskia. Apalagi menurut Zaskia? Menarik perhatian peserta. Betul. Menarik perhatian peserta. Betul ya. Jadi ketika kalian presentasi itu
harus bisa menarik perhatian peserta. Ya, jangan pesertanya misalnya tidak memperhatikan kita saat kita berbicara di depan, atau ada yang main HP aja, ada yang nunduk aja. Jadi semua perhatian audiens itu kepada kita yang sedang presentasi. Betul sekali, bagus sekali Zaskia ya. Terima kasih. Ada yang lain yang mau menambahkan? Oke, cukup. Baik. Betul sekali ya. Dari tadi Zaskia, kemudian Pera itu sudah benar ya mengenai tujuan dari presentasi. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan pengertian tujuan presentasi menurut Joko Purwanto. Nah, menurut beliau, tujuan presentasi adalah 4 yang paling pokok. Katanya ada 4 yang paling pokok. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan. Pesan-pesan baik bisnis ataupun hal yang lainnya kepada audiens. Nurul, bisa dimatikan dulu itu suaranya. Oke, terima kasih Nurul ya. Kemudian menurut Joko juga yang kedua, tujuan presentasi itu untuk menghibur audiens katanya ya. Jadi tidak terlalu serius mungkin ya. Kalau ada dengan presentasi menggunakan PowerPoint itu audiens tidak terpaku melihat si presenter, tapi dia juga melihat tampilan presentasi yang ditayangkan dengan presenter. Jadi ada sisi menghiburnya di situ. Kemudian yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Menyentuh emosi gimana? Menyentuh emosi, oh benar ya, ternyata. Jadi si audiens itu fokus memperhatikan apa yang sedang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Jadi, wah ternyata pengen mengikuti gitu audiens setelah mendengar presentasi dari kita. Nah, ada lagi menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto. Nah, beliau menyebutkan tujuan dari presentasi adalah suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Ya, hampir sama ya. Kalau tadi yang pertama itu menurut Joko itu menyampaikan informasi atau pesan-pesan penting. Nah, kalau menurut ini Titik Triwidodo, presentasi adalah suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu. Itulah beberapa penjelasan mengenai tujuan dari presentasi. Oke. Jelas sampai sini? Terlalu cepat? Tidak, Ibu menjelaskannya? Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Baik, sekarang. Nah, setelah barusan kita membahas tujuan dari presentasi, sekarang kita beralih ke hyperlink. Pernah mendengar kata hyperlink? Ada yang pernah mendengar? Hyperlink. Diam semuanya. Pernah atau tidak? Zaskia pernah mendengar, Tika Sari? Pernah, Bu. Ya, terima kasih. Apa ya kira-kira Zaskia? Oke, baik. Untuk memperjelas atau lebih mengetahui apa itu hyperlink, Ibu akan menayangkan 2 buah tayangan. Ya, silakan diperhatikan baik-baik. Tika, suaranya Tika. Nah, bisa di-off ya Tika.
Ya, silakan kemudian nanti temukan perbedaannya. Nah, ini tayangan pertama. Ini tayangan kedua, silakan diperhatikan. Tika, Sari, suaranya bisa di-off ya. Kalau tidak sedang berbicara. Mohon maaf ya Tika ya. Oke. Nah, gimana? Sudah? Ya Tika, kenapa? Enggak, Bu, kepecet. Oke. Ya, kalau tidak ingin tidak berbicara, sebaiknya di-off aja ya. Di-mute aja suaranya. Oke. Sudah jelas barusan tayangan yang Ibu sampaikan? Nah, dari tayangan tadi, kira-kira apa perbedaannya? Ada perbedaan nggak antara tayangan pertama dan tayangan kedua? Kira-kira apa perbedaannya? Ada nggak? Ada perbedaan nggak? Ada, Bu. Ada. Boleh Nurul? Perbedaannya apa? Tayangan 1 tidak ada tombol-tombol, tayangan kedua ada tombol-tombolnya. Oh iya, betul ya. Betul ya. Betul Nurul. Tayangan ke-1 itu tidak ada tombol-tombolnya. Kalau tayangan yang kedua, katanya ada tombolnya. Nah, ada lagi yang lain? Baik, terima kasih ya Nurul ya. Ada lagi yang lain? Tayangan PowerPoint-nya dua-duanya menarik, Bu. Oke, Nadila. Nadila, terima kasih Nadila. Tayangan PowerPoint-nya kedua-duanya menarik. Iya. Nadila, kameranya sudah di-on-kan belum ya? Yang lain? Tolong di-on-kan ya kameranya ya. Apa karena sinyal atau gimana? Ya, kameranya bisa dinyalakan ya, biar Ibu bisa melihat. Nah. Oh, itu Nadila berdua ya, bersama siapa? Tika Karina ya. Boleh dinyalakan saja. Yang lainnya Zaskia juga Tika Sari yang masih off kamera, silahkan dinyalakan biar Ibu bisa melihat kalian ya. Kecuali kalau misalnya yang sinyalnya kurang jelek, yang jelek maksudnya ya, maaf. Oke. Baik, tadi kata Nurul, tayangan yang pertama itu tidak ada tombolnya, ya Nurul ya begitu. Kalau tayangan yang kedua ada tombol-tombolnya. Nah, kalau menurut Nadila itu kedua tayangannya menarik, Bu. Betul sekali ya, kedua tayangannya memang menarik. Kalau menurut Ibu dan menurut Nadila itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, tadi yang dijawab Nurul ada tombol-tombolnya. Nah, apa tombol-tombol itu ya kira-kira? Tombol-tombol itu kan ketika diklik beralih gitu ya tombolnya. Kira-kira apa ya? Nah, tombol itu bisa disebut dengan tombol hyperlink. Apa itu hyperlink? Hyperlink biasa digunakan untuk menautkan sebuah halaman web atau file ke dalam slide yang sedang kita gunakan. Seperti itu. Jelas? Jelas sekarang mengenai hyperlink? Ya. Jadi ketika kita sedang membuat presentasi dengan slide, kita juga bisa menambahkan file ke dalam presentasi slide tersebut. Tapi tidak dengan mengkopikan filenya ke dalam slide-nya, tidak seperti itu. Ataupun bisa ya misalnya mengkopikan link webnya ke slide-nya, tidak. Tapi dengan membuat sebuah hyperlink. Nah, itu kemudian nanti bisa terhubung dengan hyperlink itu bisa ke web atau ke file yang lain atau bisa juga pada slide yang sama
atau slide PowerPoint yang sedang digunakan. Nah, itu untuk hyperlink ya. Nah, ini contoh penggunaan hyperlink pada slide yang sama atau slide yang aktif ya. Nah, ini gimana cara menggunakan hyperlinknya? Oke, baik. Akan Ibu jelaskan di sini ya cara penggunaan hyperlink. Ditunggu sebentar ya. Stop dulu ya, ditunggu sebentar. Nah, kalian bisa untuk membuat hyperlink, kalian siapkan dulu teks yang akan dijadikan hyperlinknya. Nah, misalnya pada tampilan seperti yang di depan kalian ini, Ibu menampilkan tampilan ini baik. Untuk Siskomdik kita akan jadikan hyperlink ya, misalnya kalian tinggal blok langkahnya, kemudian pilih tab insert ya. Kemudian pilih link. Nah, ini di sini ada beberapa menu, ada exciting for web page. Itu kalau misalnya kalian mau menghubungkan slide pada file yang berbeda seperti Word, PDF, Excel ya, ataupun bisa alamat email. Ini kalau untuk alamat email atau kalau alamat web ini kalian tinggal pastekan saja alamat webnya di sini. Kalau mau melampirkan PDF, tinggal pilih saja PDF yang mana yang akan dilampirkan. Nah, kalau untuk tautkan atau menghubungkan pada slide yang ada dalam PowerPoint yang sama, itu kalian tinggal pilih yang kedua, place in this document. Nah, ini sudah tampil. Kemudian yang Siskomdik itu tadi mau dihubungkan pada slide keberapa? Ini di sini ada slide-nya, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Misalnya kita akan hubungkan pada slide yang kedua, muncul ini slide kedua, kemudian pilih OK. Nah, dan ketika dijalankan itu berubah warna ya dia. Kalau sudah dihiperlinkkan dia akan berubah warna. Yang tadinya hitam jelas ya, nah sekarang sudah agak tidak jelas lagi hitamnya. Nah, ketika dijalankan ini seperti ini. Diklik. Nah, dia langsung muncul pada slide yang dituju. Seperti itu. Nah, sampai sini jelas untuk cara menggunakan hyperlink? Ya. Ada yang kurang dipahami? Boleh? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Atau cukup jelas? Ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan? Tidak? Boleh dinyalakan dulu kameranya. Tika Sari, Intan Agustin. Oke. Oh, boleh, siapa yang mau tanya? Oke, siapa? Boleh? Tika Karina, Boleh, Tika. Kenapa Tika? Apa pertanyaannya? apakah gambar bisa di-hyperlinkkan? Oke, bagus sekali pertanyaannya, Tika ya. Apakah gambar bisa di-hyperlinkkan? Bisa ya, Tika ya. Jawabannya bisa. Oke, baik kita praktekkan. Perlu dipraktekkan nggak, Tika? Boleh. Oke, Ibu praktekkan ya. Iya. Nah, misalnya ini nih gambar ya. Oke. Double klik 2 kali ya, kemudian sama pilih insert, pilih link. Nah, misalnya mau dihubungkan
pada slide, misalnya slide yang ini ya, kita hubungkan lagi ke slide yang ke-1. Misalnya, oke, tinggal klik slide yang ke-1, kemudian pilih oke. Nah, kita coba jalankan ya. Tinggal diklik, jalan tidak? Nah, Tika, jalan ya. Sampai sini, Tika? Ya, Bu. Ya, bisa paham? Paham. Ya, jadi selain tadi teks ya, alamat web atau file, gambar juga bisa di hyperlinkkan. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya selain Nadila? Boleh? Sebelum boleh jam-jam. Boleh jam-jam. Jam-jam kameranya jangan setengah. Nah, nggak kelihatan cantiknya. Oke, jam-jam. Bagaimana membuat presentasi yang menarik? Bagaimana cara membuat presentasi yang menarik? Oke, ada yang mau menjawab nggak pertanyaan jam-jam barusan? Tidak ada? Sama Ibu ya, dijawabnya jam-jam ya. Bagaimana cara membuat presentasi yang menarik? Ya, tentunya minggu kemarin kita sudah bahas ya. Tentunya materi yang akan dipresentasikan itu harus materi yang kira-kira menarik. Yang kira-kira orang lain itu belum mengenal materi itu. Kemudian juga pilih tema slide-nya yang menarik juga jam-jam ya. Yang menarik, misalnya dipadukan dengan gambar-gambar, transisi, animasi, ya. Kemudian tadi satu lagi ditambahkan, bisa dengan menggunakan hyperlink. Perpaduan warna antara teks dan latar juga harus nyambung ya. Jangan misalnya latarnya warna merah, teksnya warna kuning, aduh. Terlalu apa ya, terlalu ngejreng gitu ya, jadi terlalu inilah tidak kurang cocok ya kalau misalnya untuk slide. Nah, bisa dipilih misalnya latarnya cerah, teksnya bisa dengan teks yang seperti putih ataupun hitam pemilihannya ya, atau abu-abu. Jadi antara latar dan teks itu jangan sama-sama, kalau latar cerah, teks cerah, tidak ya, jadi bisa diseimbangkan juga. Kemudian tadi pemilihan gambar, animasi, desainnya juga bisa dipilih kira-kira, ketika kita melihat tampilan slide atau presentasi kita menarik nggak kira-kira. Kalau kita sudah merasa percaya diri, menurut saya sudah bagus gitu presentasi yang saya buat atau PowerPoint yang saya sudah buat. Oke, karena kita kalau mempresentasikan sesuatu itu harus dengan percaya diri tentunya. Dan materinya juga yang harus sudah kita kuasai. Seperti itu. Jam-jam. Ya, bisa dipahami? Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, sekarang kita menuju pada kegiatan diskusi ya. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, apa yang harus kalian diskusikan? Baik, Ibu akan share ya. Baik, ini untuk ALKPD-nya tugas diskusinya silahkan kalian kerjakan. Yang pertama, silahkan kalian cari tentang tujuan dari presentasi dari berbagai sumber ya, bisa mencari lewat internet ataupun buku pandu referensi dan juga handout. Kemudian yang kedua, bagaimana juga langkah-langkah menggunakan hyperlink supaya bisa terhubung ke dokumen yang lain, semacam PDF seperti itu. Oke, bisa dipahami? Silahkan berdiskusi, Ibu kasih waktu kurang lebih 8 menit atau 7 menit. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya.
Sambil berdiskusi kalian, silahkan dilanjut ya. Ibu akan mengecek GCR-nya. Silahkan berdiskusi, nggak apa-apa mikrofonnya. Bisa lewat Gimit aja, silahkan dinyalakan. Bisa lewat WA, bisa di sini juga nggak apa-apa. Silahkan dinyalakan aja mikrofonnya. Kameranya juga dinyalakan, mikrofonnya dinyalakan. Jadi biar Ibu tahu siapa nih yang berdiskusinya aktif gitu. Silakan nggak apa-apa berdiskusi saja dengan temannya. Bisa mencari di Google ya, di internet ataupun di buku bisa. Silahkan. Dibuka semua kameranya dan mikrofonnya untuk kegiatan diskusi. Tujuan prestasi itu buat promosi gitu. Boleh, suaranya semuanya dinyalakan. Silahkan berdiskusi. Untuk apa ya tujuannya? Ada yang kesulitan? Tapi jangan sama dengan yang Ibu ya. Tujuan presentasinya. Cari yang lain. Dari referensi lain. Tidak sama dengan yang Ibu sampaikan. Oke? Bisa dipahami? Ada yang sudah selesai? Halo. Oke, kelompok berapa? Nadila, kelompok. Tika Karina, Oh, kelompok 3. kelompok 3 sudah? Berdua ya, kebetulan di situ ya. Zoom-nya, ada yang nggak apa-apa. Yang lain, kelompok 2? Kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah? Oke, hebat. Tunggu ya, kelompok 1. Belum sepertinya ya. Kita tunggu ya. Baik, disiapkan siapa yang akan presentasi ya, kelompok 2 dan kelompok 3 dipilih. Temannya siapa yang akan mempresentasikan tugas diskusinya. Zaskia, kelompok 1. Berdiskusinya sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa mulai? Nurul, dinyalain kameranya. Kelompok 1 udah. Zaskia, boleh. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah semuanya ya? Sudah? Oke. Boleh. Untuk kelompok 1, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Mau sama siapa? Zaskia. Ya, Zaskia. Atau boleh kelompok 2 dulu sambil menunggu Zaskia ready? Boleh, Bu. Boleh. Siapa kelompok 2 yang akan presentasi? Zam-zam. Boleh. Silakan jam-jam dimulai. Yang lainnya diperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 jam-jam ya. Silakan jam-jam. 1. Menyimpulkan tujuan presentasi. 1. Tujuan presentasi adalah promosi suatu produk agar memikat bagi audiens. 2. Tujuan presentasi adalah memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens. 3. Tujuan presentasi adalah menyampaikan sebuah berita dalam bentuk fakta yang faktual. 4. Tujuan presentasi adalah menuturkan sebuah cerita menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami audiens.
5. Tujuan presentasi adalah menyampaikan permasalahan, solusi, dan cara kerja. 6. Tujuan presentasi adalah menyampaikan dan mengomunikasikan ide serta informasi kepada kelompok audiens. 2. Mengemukakan langkah-langkah menggunakan hyperlink untuk terhubung ke dokumen lain seperti PDF. 1. Blok teks atau gambar yang akan dijadikan hyperlink. 2. Klik kanan pada teks atau gambar, kemudian pilih insert dan pilih hyperlink. 3. Setelah muncul kontak dialog hyperlink, silakan pilih X-link file for web, kemudian cari file yang akan dihubungkan. 4. Selanjutnya, teks yang sudah dijadikan hyperlink akan berubah warna atau akan menjadi underline. Sudah jam-jam? Sudah. Gimana yang lain? Kelompok 1, kelompok 2, bisa dipahami apa yang barusan jam-jam sampaikan? Silakan, barangkali ada yang mau dikomentari dari kelompok 1, kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Ada nggak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, terima kasih jam-jam ya, dan yang lainnya kelompok 1 ya sudah hebat sekali ya. Tadi paparannya sangat jelas ya, tapi terlalu cepat jam-jam bacanya, Ibu agak ya, tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih jam-jam ya. Oke, selanjutnya baik, mau kelompok 1, Zaskia sudah ready, sudah bisa? Kelompok 3 dulu, boleh kelompok 3. Kelompok 3 dulu, Bu. Boleh, ya, yang sudah siap. Menyimpulkan tujuan presentasi. 1. Tujuan presentasi adalah menyampaikan informasi. 2. Tujuan presentasi adalah memengaruhi audiens atau pendengar dengan suatu gagasan. 3. Tujuan presentasi adalah mencetuskan ide atau gagasan baru. 4. Tujuan presentasi adalah memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. 5. Tujuan presentasi adalah menyampaikan permasalahan, solusi, dan cara kerja. 2. Mengemukakan langkah-langkah menggunakan hyperlink untuk terhubung ke dokumen lain seperti PDF. 1. Blok teks atau gambar yang akan dijadikan hyperlink. 2. Klik kanan pada teks atau gambar, kemudian pilih insert dan pilih hyperlink. 3. Setelah muncul kotak dialog hyperlink, silakan pilih exiting file for web. Ya. Cari file yang akan dihubungkan. 4. Selanjutnya, teks yang sudah dijadikan hyperlink akan berubah warna atau akan menjadi underline. Oke, terima kasih Tika Karina ya. Sangat Ya. jelas juga. Yang lainnya gimana, jelas? Apa yang barusan disampaikan Tika Karina? Tika, bisa wajahnya mendekat pada kamera, nggak jelas. Nah, kameranya diarahkan kepada wajahnya. Oke, yang lain juga Pera ya. Pera, kameranya kalau bisa wajahnya difokuskan. Jadi kelihatan seperti Ibu nih, jangan setengah ya. Oke. Oke, barusan ya kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang tujuan presentasi dan cara menghubungkan hyperlink ke dokumen yang lain. Betul sekali ya, ada perbedaannya ya dari tadi kelompok 2 mengenai tujuan presentasinya. Sudah bagus ya kalian mencari referensinya. Oke. Kemudian kelompok 1 gimana ini? Sudah siap? Terima kasih ya kelompok 2. Kelompok 3, maaf ya. Kelompok 1 silakan. Sudah siap? Zaskia atau Nurul? Ya, bisa mendengar Ibu? Boleh sama Intan aja? Mungkin Zaskia sinyalnya kurang bagus. 1. Tujuan presentasi adalah menyampaikan informasi yang biasa, penting, dan rahasia. 2. Tujuan presentasi adalah memengaruhi audiens atau pendengar dengan suatu gagasan audiovisual.
3. Tujuan presentasi adalah memotivasi dan menginspirasi audiens agar tujuan penyampaian gagasan bisa lebih mudah dimengerti. 4. Tujuan presentasi adalah memiliki tujuan membuat audiens atau pendengar bisa mencetuskan ide atau gagasan baru sesuai keinginan yang melakukan presentasi. 5. Tujuan presentasi adalah mengenalkan sesuatu, entah itu diri, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya. 6. Tujuan presentasi adalah promosi suatu produk agar memikat bagi audiens. 7. Tujuan presentasi adalah memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami pendengar atau audiens. 2. Mengemukakan langkah-langkah menggunakan hyperlink untuk terhubung ke dokumen lain seperti PDF. 1. Blok teks atau gambar yang akan dijadikan hyperlink. 2. Klik kanan pada teks atau gambar, kemudian pilih insert dan pilih hyperlink. 3. Setelah muncul kotak di dialog hyperlink, silakan pilih existing file for web, kemudian cari file yang akan dihubungkan. 4. Selanjutnya, teks yang sudah dijadikan hyperlink akan berubah warna atau akan menjadi underline. Oke, sudah Intan? Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1. Kayaknya Zaskia sinyalnya kurang ini, tapi alhamdulillah Intan ya mewakili dari kelompok 1. Terima kasih Intan ya. Apa yang barusan Intan jelaskan atau paparkan itu sudah cukup baik ya. Terima kasih atas kerjasamanya kelompok 1 ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1 dari kelompok yang lainnya? Sebelum kita menuju pada kegiatan praktik kita hari ini. Nah, handphonenya sudah siap ya? Aplikasi PowerPoint-nya masih ada ya, jangan dulu di-uninstall sebelum kita selesai materi PowerPoint ya. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ya. Kalau begitu kita aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya. Terima kasih kalian sudah berhasil mempresentasikan apa yang kalian diskusikan barusan. Baik, sekarang kita menuju pada kegiatan praktik ya. Pada LKPD sudah Ibu share ya di classroom. Silahkan cek classroom-nya masing-masing. Silahkan dicek classroom-nya. Nah, sebentar ya, Ibu tayangkan. Nah, nanti seperti biasa, tugas diskusi nanti oleh perwakilan kelompoknya silahkan di-upload pada tugas diskusi ini. Kemudian ini tugas praktek, nanti hasilnya silahkan kalian upload pada tugas praktik ya. Bentar. Ini kita cek. Tugas praktik yang PowerPoint, Bu. Iya, sebentar ya. Ibu buka dulu soalnya ya. Sebentar ya. Ibu tunjukkan soalnya, LKPD-nya. Share dulu LKPD ya. Sebentar, sabar ya. LKPD ini. Oke. Nah, ini untuk tugas praktik. Ya. Kelihatan nggak tulisannya? Terlihat jelas nggak? Halo? Terlihat jelas tulisannya? Jelas nggak? Oke. Oke. Ini untuk soal praktik. Jadi nanti kalian silakan
modifikasi slide presentasi dengan menggunakan Google Slide atau PowerPoint ya pada handphonenya masing-masing. Kalau yang tidak punya laptop, kebanyakan semua menggunakan handphone kan ya, semuanya. Oke. Kemudian temanya SMK IPP Sumedang ya, 3 jurusan, ada perhotelan, tata boga dan tata busana. Kemudian yang kedua, silahkan kalian tautkanlah hyperlink pada tiap slide yang akan dibuat. Tadi seperti Ibu, jadi ada back, ada next ya. Kalau next berarti tujuannya itu pada slide yang dituju, yang selanjutnya. Kalau back berarti kembali lagi nanti ke slide yang sebelumnya. Oke, bisa dipahami untuk yang kedua? Bisa, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, sisipkanlah link pada salah satu slide ke halaman web sekolah. Jadi kalian cari dulu alamat web sekolahnya, kemudian nanti linkkan di slide yang kalian buat. Nah, bisa dipahami? Jadi kalian buka dulu web sekolahnya, kemudian kopikan alamat webnya. Seperti itu. Kemudian nanti pastekan pada link hyperlinknya. Bisa dipahami? Untuk yang ketiga? Oke. Kemudian yang terakhir, modifikasilah slide semenarik mungkin. Ya, semenarik mungkin berarti harus menarik yang dari kemarin, yang dari minggu kemarin ya, tetap menggunakan ada transisinya, ada animasinya, boleh menambahkan gambar juga. Ya, bisa dipahami? Biasa. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Bisa? Cepat? Gerak cepat, oke? Silakan dibuka HP-nya sekarang, mulai mengerjakan. Sambil kalian mengerjakan, Ibu akan tayangkan presentasi. Ya, silahkan bekerja. Biar tidak sepi, Ibu tayang mendengarkan musik ya.
Tadi Pera ya, Pera Indriani itu tugas diskusi jangan dikirim ke yang tugas praktik ya, bisa di itu lagi ya, bisa disesuaikan lagi ya. Bisa di delete dulu kemudian dipindah kepada tugas diskusi di GCR-nya. Oke, silahkan nanti yang pertama mengumpulkan Ibu akan kasih desain template PowerPoint yang menarik. Ayo cepat. Nanti yang pertama mengumpulkan Ibu akan kasih desain tema PowerPoint yang menarik. Kita lihat GCR-nya. Ada yang kesulitan? Oh, ini ada yang Japri, boleh kalau ada yang kesulitan bisa bertanya di sini atau bisa melalui chat WhatsApp ya, di grup. Oke, Ibu ingatkan kembali untuk tugas diskusi silakan nanti kalian kirim di tugas diskusi, jangan sampai salah kamar ya. Kemudian untuk tugas praktik silakan kalian upload di tugas praktik. Yang pertama selesai praktik langsung mengirim ke GCR, Ibu akan kasih template PowerPoint yang menarik. Nanti langsung japri ya. Yang sudah selesai? Masih sepi? Ada. Nurul sudah? Ada yang kesulitan? Sudah. Sudah Nurul? Oke, udah dikirim ke GCR Nurul? Udah, Bu. Oke, kita cek ya. Yang lain ada yang kesulitan? Masih pada serius. Nurul. Nurul hebat. Udah Nurul ya, Ibu cek ya. Ya. Ini oke, kita cek. Oke, yang pertama ya, Tika Sari sudah, terima kasih ya, sudah mengirimkan tugasnya lewat Japri. Gak apa-apa, Tika. Semangat, Tika. Tika Karina. Tika Karina, kemana? Sama Nadila ya? Kayaknya belum bersuara nih. Oke, sambil menunggu yang lainnya, boleh yang mau mempresentasikan siapa hasilnya? Hasil tugas prakteknya yang sudah? Nurul? Mau mempresentasikan? Hasilnya boleh. Silakan Nurul. Oke, Ibu stop share dulu ya. Silakan Nurul.
Itu hasil yang Nurul ya. Boleh dikebawain Nurul? SMK YPPS Sumedang. Hasilnya. Itu yang next-nextnya bisa diklik nggak? Setiasa, Bu. Kenapa nggak bisa di layar besar? Tidak bisa? Setiasa. Biasa di Zoom ki doang. Oh ya, nanti Ibu tampilkan di sini ya. Boleh yang Nurul. Oh ini hasil yang Nurul. Oke, boleh dibacakan Nurul sedikit. Yang mananya, Bu? Boleh, semua yang dari atas coba judulnya apa itu? Oke, SMK YPPS Sumedang. YPPS Sumedang disusun oleh Nurul Aulia. Ya, Kompetensi keahlian, perhotelan, tata boga, tata ya. busana. Perhotelan merupakan program kejujuran yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan pariwisata. Di antara Iya. pembelajari jasa pelayanan penerimaan pesanan kamar hotel, melayani kedatangan keberangkatan tamu hotel, pelayanan F dan B servis. Oke, terima kasih Nurul, terima kasih ya. Suaranya kenapa ini kurang bagus ya Nurul ya? Tidak kurang bagus gitu. Jaringannya, Bu. Jaringannya, oh iya nggak apa-apa Nurul. Terima kasih Nurul ya. Nanti Ibu coba buka di GCR-nya ya. Terima kasih Nurul sudah mencoba mempresentasikan. Oke, Ibu cek GCR-nya sekarang ya, yang punya Nurul. Oke, silakan mic-nya yang tidak berkepentingan di off saja. Oke, Ibu cek tugas yang punya Nurul. Nurul Aulia nih, mana Nurul? Karena Nurul barusan apa? Mempresentasikan. Oke, Intan, terima kasih baru masuk. Nurul Aulia. Kita cek yang punya Nurul ya. Terlihat? Oke. Ya, dengan Google Slide. Sebentar ya. Oke. Bentar ya, kita buka dengan Google Slide. Biar terlihat nih, yang dibuat Nurul itu tombolnya jalan tidak hyperlink-nya. Oke, kita slide show-kan. Oke, kita cek ya, ini yang punya Nurul. Lumayan, Nurul, tapi alangkah lebih baiknya ini latar desainnya yang lebih soft atau lebih cerah ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih ya Nurul. Ibu cek ya, next-nya jalan atau tidak. Oke, jalan ya Nurul. Bagus sekali, sudah jalan. Kemudian kita cek web terhubung ke web sekolah. Ini web SMK YPPS Sumedang. Oke, kita klik ya, coba. Wah, betul. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi terlihat. Ya. Ini bagus sekali, sudah terhubung ke web. Oke. Kemudian kita cek lagi satu next. Oke. Wah, jelas. Bagus Nurul ya. Udah hyperlink-nya sudah jalan Nurul ya. Terima kasih untuk Nurul Aulia. Oke. Ya, tapi yang itu ya Nurul ya, ininya kalau misalnya lebih cerah, yang temanya itu akan lebih bagus gitu ya. Ya, tapi terima kasih ya. Segini juga ini juga sudah bagus. Hyperlink-nya sudah betul ya, udah terhubung semuanya, tidak error ya. Nah, biasakan misalnya ini untuk apa?
Masukkan saja. Kalau di awal ini untuk presentasi boleh udah ada judul. Usahakan misalnya di slide yang terakhir, karena ini 5 ya, jadi udah full mungkin ya. Kalau misalnya nanti bisa ditambahkan dengan misalnya ucapan terima kasih seperti itu, nggak apa-apa. Oke, ini karena Nurul sudah sesuai hyperlinknya, tapi masih ada sedikit yang kurang cocok ya Nurul ya, mohon maaf misalnya agak tadi layarnya misalnya mungkin bisa lebih cerah nih seperti yang kedua gitu ya. Ibu kasih nilai tapi Ibu kasih nilai untuk Nurul itu langsung dinilai ya Nurul ya, langsung cek GCM-nya silahkan. Oke. Tugasnya, Ibu cek tugas dulu ya. Oke, sekarang sudah semuanya. Ini yang mengirim tugas Zaskia sudah lewat WA ya. Yang lain sudah lewat GCR ya. Udah hampir semuanya kecuali yang sakit ya. Yang sakit, yang tidak hadir. Tapi ini Nadila belum mengumpulkan. Cek sound Nadila. Nadila, halo? Terlempar ya? Nadila tidak ada. Nadila, Tika Karina juga belum. Sambil menunggu ya, Nadila ini kenapa keluar tidak ada konfirmasi apakah si jaringannya atau gimana? Oke. Yang masih ada di sini. Baik, sekarang silahkan kalian lanjutkan pada kegiatan soal latihan ya. Nah, ini soal latihannya juga sudah Ibu share di GCS-nya. Silahkan kalian kerjakan. Sebentar ya, stop dulu. Oke, Ibu stop dulu ya, share screen. Ibu share screen lagi ya, sebentar. Untuk soalnya terlihat soalnya? Terlihat, Bu. Oke, sebentar. Jelas nggak? Adanya. Oke. Silahkan. Tiga soal, Bu. Iya, silakan. Boleh kalian misalnya mengerjakannya, soalnya dicatat dulu di buku catatan, kemudian nanti hasilnya kalian bisa upload berupa gambar ya pada GCR-nya, atau misalnya kalian mau mengerjakannya lewat Microsoft Word, boleh, nanti yang di-uploadnya berarti file Microsoft Word-nya. Silakan. Soalnya jelas ya, untuk nomor 1, pemilihan tema pada slide yang telah kita buat terlalu sederhana sehingga terkesan monoton, maka hal apa yang seharusnya kita lakukan? Tanpa harus merubah tema pada slide yang sudah ada. Uraikan pendapat Anda. Jadi bagaimana cara merubah slide yang tadinya tidak menarik menjadi menarik, tapi tanpa harus merubah tema. Temanya tidak usah dirubah. Gimana tuh pendapat kalian? Ya, yang kedua, pada slide presentasi yang sudah dibuat, misalnya kita menyisipkan video, tetapi video yang akan diputar tidak berjalan. Apa yang harus kita persiapkan untuk mencegah hal seperti itu terjadi? Itu yang kedua ya. Jadi cadangannya apa nih ketika kita menyisipkan video? Misalnya video yang kita sisipkan itu tidak bisa diputar dengan baik. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, kita perlu melakukan apa? Kemudian yang ketiga, kemukakan apa yang harus Anda lakukan ketika pada presentasi yang telah dibuat, ternyata perlu menambahkan data yang berada pada dokumen lain.
Maksudnya misalnya bagaimana ketika bikin presentasi itu, misalnya ternyata data yang akan dibuat, dilampirkan itu berada pada dokumen lain. Nah, langkah apa yang harus kalian lakukan? Itu untuk soal latihannya. LKPD-nya Ibu udah share ya, silakan. Silakan kalian catat soalnya pada buku catatan masing-masing. Kemudian nanti hasilnya silahkan di-upload pada GCR yang soal latihan. Seperti itu. Oke, selamat bekerja. Waktunya tidak lebih dari 5 menit. Oke, siap? Siap, Bu. Sip. Sambil kalian mengerjakan tugas, Ibu akan cek tugas praktek. Ya. Saja. Nomor paslon nomor paslon. Ada yang sudah? Kalau sudah, langsung kalian upload pada GCR ya. Halo? Ada yang bisa mendengar Ibu?
Ya Bu, yang izin udah dikirim. Oke, terima kasih. Yang lain ada kesulitan? Tidak, Bu. Nurul, sudah Nurul? Sudah, Bu. Kalau yang sudah, silakan dinyalakan kameranya biar Ibu cek siapa yang sudah dan siapa yang belum. Tika Sari, sudah? Tika Sari? Halo? Belum Bu. Belum. Oke. Intan Agustin, sudah? Intan? Sambil Ibu cek ya tugasnya. Belum. Baru 5 orang. Sinasasi, Nurul, Jam-Jam, Zaskia. Oh, Zaskia ini pertama ya. Tidak Ibu share ya jawabannya ya. Mohon maaf, Ibu sambil menilai yang sudah. Kalau yang kesulitan bisa dikirim via WA ya. Ibu masih menunggu yang lain yang mengirimkan via itu ya, via WhatsApp. Tadi yang pertama mengirimkan ya itu Zaskia ya. Kemudian kita cek ya. Yang belumnya itu Nadila. Maaf ya. Nadila ada? Nadila. Nadila ya. Nadila belum mengirimkan soal. Kita cek di grup ya. Oke. Oh, Nadila katanya, oh ini. Oh, Tika Sari bisa. Tika Sari, oke. Tika Sari lewat WA ya. Nggak apa-apa. Tika Sari kesulitan ya mengirimnya ya. Ya Bu. Ya, oke. Sepertinya sudah semua ya, baik. Alhamdulillah. Nilai tertingginya diraih. Bisa dibuka dulu kameranya semua. Ibu pengen lihat wajah-wajahnya. Jam-jam? Kameranya bisa full ya wajahnya. Oke, Tika Sari, Intan Agustin, Pera Indriani, Zaskia, Tika Sari, Nurul Aulia, boleh dinyalakan kameranya. Oke, seperti biasa penilaian Ibu ya. Yang pertama tentunya Ibu kasih applause itu tergantung juga materinya ya. Kebetulan ini semuanya benar. Yang pertama Ibu kasih nilai 100 ya. Dan yang mendapatkan nilai 100 itu adalah Zaskia Septia Lestari. Terima kasih Zaskia ya. Jawabannya juga sudah betul ya, sudah lengkap. Kemudian nilai terendahnya itu ada di 90. Terima kasih, berarti kalian semuanya sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Bisa dinyalakan kameranya sebelum kita lanjutkan pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bisa dinyalakan kameranya Nurul, Tika Sari, gimana ini sinyal atau gimana? Kameranya? Dinyalakan? Oke. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini.
Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau membantu menyimpulkan? Boleh? Tika Sari? Atau siapa boleh yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Izna, sepertinya Izna. Vera, Bu. Oh, Vera. Boleh nanti Izna ya. Izna mau? Oke. Tika Sari, kameranya coba mohon dinyalakan. Boleh, Vera? Vera, kameranya, Vera. Kameranya wajahnya tidak terlihat sama Ibu. Ya, kameranya diposisikan dulu yang benar. Oke, silakan Vera, simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar apa aja? Vera? Ya. Tujuan presentasi. Oke, boleh. Tujuan presentasi. Vera? 1. Memberikan informasi. 2. Mempengaruhi audiens. 3. Motivasi dan menginspirasi. 4. Memperkenalkan sesuatu. Oke, terima Langkah kasih Vera ya. hyperlink terhubung pada boleh. dokumen lain. 1. Blok teks atau gambar yang akan dihyperlinkkan. 2. Klik kanan gambar, pilih link. 3. Setelah muncul kotak dialog, pilih exciting file for web page. 4. Teks yang sudah dihyperlinkkan akan berubah warna. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Vera. Sudah menyimpulkan, berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa di-off-kan lagi suaranya ya. Betul sekali. Pada pembelajaran kita hari ini, Vera bisa di-off-kan suaranya? Oke. Yaitu mengenai tujuan presentasi dan langkah-langkah membuat hyperlink. Ada lagi yang mau menyimpulkan selain Vera? Yang lain? Ada yang mau menambahkan? Hari ini kita belajar apa saja? Oke, baik. Kalau tidak ada, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai tujuan presentasi. Baik, kita simpulkan dari berbagai macam tujuan yang telah kalian tadi presentasikan. Mari kita simpulkan menjadi 4 ya tujuan presentasi, yaitu 1 tentunya untuk memberikan informasi. Tentunya memberikan informasi kepada audiens. Kemudian yang kedua, mempengaruhi audiens. Jadi ketika mendengarkan presentasi kita, audiens merasa senang atau merasa ingin mengetahui lebih dalam tentang materi yang kita sampaikan. Kemudian juga memodifikasi dan menginspirasi. Ya, jadi memotivasi audiens juga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu memperkenalkan sesuatu, baik itu produk. Kalau misalnya busana, berarti presentasinya bisa pakaian mungkin ya, atau apa. Nah, itu tujuan dari presentasi. Kemudian yang kedua, langkah membuat hyperlink pada yang terhubung pada dokumen lain. Yang pertama tentunya blok teks atau gambar yang akan di-hyperlinkkan. Kemudian langkah yang kedua, klik kanan pada gambar, kemudian pilih insert link. Yang ketiga, setelah muncul kotak dialog, pilih exciting for web page. Kemudian yang terakhir, yaitu teks yang sudah di-hyperlinkkan tentunya akan berubah warna. Ya, itu pembelajaran kita hari ini. Oh, dan juga ya, tadi menghubungkan hyperlink pada web sekolah. Tapi kalian sudah hebat semuanya ya, sudah bisa, ternyata hebat-hebat ya. Terima kasih karena sudah mempelajari materinya dengan sangat baik ya. Kemudian memberikan hasil prakteknya sangat baik juga. Akhirnya kalian mempraktekannya, hasilnya itu bagus-bagus ya. Terima kasih ya.
Nah, mungkin dicukupkan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik, kalau tidak ada, untuk pembelajaran kita minggu depan, itu kita akan lanjutkan pada materi yang berbeda, yaitu mengenai sinematografi dasar, ya. Nanti bisa kalian cari-cari dulu apa itu sinematografi dasar. Silahkan dipelajari dari berbagai sumber. Kemudian minggu depan akan kita bahas. Masih dengan pembelajaran daring ya, karena kebetulan nanti kita masih daring pembelajarannya. Oke. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih ya, kalian sudah mengerjakan tahapan-tahapan pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik ya. Tugas diskusi Ibu cek sudah masuk semuanya, untuk tugas praktik sudah masuk ya, baik itu melalui GCR ataupun melalui WhatsApp. Kemudian yang terakhir juga soal latihan soal, kalian sudah mengerjakannya dengan sangat baik, tidak ada nilai yang di bawah KKM. Terima kasih. Ya, atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu lagi pada minggu depan ya. Jangan lupa pembelajaran kita minggu depan tetap hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 10. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol COVID-19 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa minggu depan. Ya, baik, silakan di live aja. Bu Dahlia. Boleh Tika dan Izna Sasi bisa keluar? Enggak, teruskan enggak mau. Ada anak-anaknya mau diapain itu? Ya. Boleh Tika Sari boleh di keluar, silahkan di live. Izna. Halo Izna. Izna Sasi. Enggak apa-apa, biarin aja. Enggak apa-apa. Bu Dahlia. Ya, tadi ya, saya melihat sudah bagus dan panjang waktu yang dipakai untuk pembelajaran ini. Mulai jam 9 ya tadi ya. Betul, jam 9. Mulainya jam... Ya, tadi tapi masih enggak menunggu Bapak tadi ya, Pak, menunggu ya, Bapak gabung. Sekarang sudah hampir jam 11 itu kan sudah cukup panjang. Sudah cukup panjang. Jadi sudah berlatih melaksanakan PPL yang baik, mulai dari pembukaan sampai penutup tadi. Evaluasinya sudah kelihatan, sudah bagus, itu dilaksanakan secara real time, waktu yang sama, sehingga bisa diketahui capaian pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pada hari yang bersangkutan. Saya lihat dari sisi itu bagus, gambarnya juga sudah oke. Baik dari sisi pengambilan atau sudut pengambilan bu gurunya ya sudah pas. Nanti minggu depan atau pada sesi yang ketiga bisa ditingkatkan lagi, mungkin pakai gestur apa yang bisa ditambah-tambah itu, pakai berdiri atau pakai apa, nanti bisa sepanjang gitu, itu bisa dilakukan pakai papan tulis. Kalau nulis panjang masih bisa ya, mengapa tidak? Kalau tidak bisa seperti ini, saya pikir sudah cukup baik gitu. Oke Bu, monggo Bu Ningrum. Terima kasih Pak, terima kasih. Sedikit dari saya, mohon maaf suaranya mungkin agak kurang terdengar jelas. Saya menyoroti ke anaknya ya, kayaknya anaknya lebih semangat minggu kemarin daripada minggu ini. Anak-anaknya saya. Iya. Mungkin besok semoga saja sampai mungkin anak-anaknya motivasinya masih ada untuk mengikuti pembelajaran Dahlia. Iya. Seperti itu saja. Terima kasih. Ya Bu,
Ya, terima kasih Bu. Bu Sukses, mudah-mudahan Bu. ya. Dahlia, sukses untuk Ya, kedepannya. terima kasih Bapak masukannya. Ya. Ya, Bu Ningrum, terima kasih. Ini Ya. Bu, Pak Putranto ini masih satu. Ya, Oke, bisa lihat ya Bu ya. baik Pak. Iya Pak, mangga Pak. Nuhun. Ya, ya mangga Bu, mangga hatur nuhun. Oke, sami.